Oke guys, kok jadi oke guys? Oke sobat frontal, selamat datang di channel yang super frontal. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai mungkin lebih baik. Oke, langsung aja kita masuk ya kan. Nah, jadi di sini apa itu yang lebih baik ya? Sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang pernah terjadi sama kita, perihal-perihal yang mungkin menyakitkan atau menyebalkan atau kayak ya memang kita pernah melewati hari buruk sebelumnya gitu kan. Entah apapun itu penyebabnya, entah apapun itu kisahnya, tapi pasti kalian setelah itu pernah mengalami hari-hari yang baik gitu. Mungkin ya akan lebih baik atau apapun itulah gitu ya kan. Jadi ya mungkin ya kita akan tetap apa ya, mengaminkan doa kita meski seluruhnya tuh kayak semoganya gitu ya kan, bukan lagi tentang diri kita. Ibaratnya kayak apa ya, semoganya dia itu bukan lagi tentang diri kita gitu ya. Kita pun akan tetap memohon untuk kebaikan dia gitu. Ibaratnya gimana ya, ya walaupun meskipun kita udah tahu gitu kan, kita udah pernah ngejalani hari yang pahit bersama dia sampai akhirnya memang betul-betul ya, betul-betul nggak bisa satu lagi gitu ya. Mungkin akan lebih baik ketika kita memang mendoakan dia, meski ya seluruh semoganya dia itu bukan lagi tentang kita. Paham kalian kan? Ibaratnya kayak gimana ya, biar lebih enak bahasanya gini ya, walaupun kita udah tahu nih gitu ya kan, semoga semoga gitu kan. Kan orang tuh banyak tuh yang berandai-andai menggunakan kata-kata semoga ya. Ibaratnya kayak kita ya semoga di masa depan nanti bisa sukses gitu ya kan. Nah itu kan andai-andai atau cita-cita atau apa ya, keinginan semua orang gitu ya kan. Nah gitu juga sama dia. Mungkin dianya udah gak berandai-andai tentang kita. Mungkin pun kalau andai-andainya dia, keinginannya dia, ataupun itu tadi semoganya dia bukan lagi tentang diri kita, ya udah mungkin kita akan tetap apa ya, memohon kebaikan dia, memohon apa ya, sama Tuhan, mendoakan dia yang baik-baik gitu ya kan. Ya meski kita tahu gitu ya kan, dia sebenarnya baik-baik aja tanpa kita gitu, tanpa kita doakan atau tanpa kita pikirkan, ya sebenarnya dia memang baik-baik aja gitu ya. Walaupun kita tahu, tapi ya udah nggak apa-apa, mungkin akan lebih baik gitu, mungkin akan lebih baik ya seperti itu. Karena ya suatu hal apa ya, balas dendam yang paling baik itu adalah dengan cara itu sih kalau menurut aku. Karena itu udah lebih baik ya, mungkin lebih baik kita tetap melakukan hal yang positif, kita tetap melakukan hal yang baik-baik. Bukan berarti kita ketika dia memang udah nggak segalanya tentang kita, udah nggak peduli sama kita, ya kita juga harus seperti itu ya. Ya sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu. Dan di sini bukan aku menggiring kalian untuk mengarah ke situ lagi. Ibaratnya mengarah situ kayak menggiring kalian untuk peduli lagi sama dia, kalian untuk memikirkan dia lagi, enggak. Cuman ya itu tadi, mungkin lebih baik dengan cara ya kita doa aja, kita memohon aja gitu kan, yang baik-baik aja lah gitu sama dia. Ya, walaupun pada akhirnya sekuat apapun kita menjaga, sekuat apapun kita berusaha, jika apa ya, dengan kita dia itu nggak ada lagi etikat untuk sama-sama, ya kita hanya menunda luka. Itu ibaratnya ya, pendapat aku. Jadi ya percuma aja kan kalau dengan kita lah, sebenarnya dia tuh udah nggak ingin bersama-sama lagi bersama kita, tapi kita tahan, ya sama aja, kita tuh hanya menunda luka kita sendiri gitu, menunda sakit untuk yang akhirnya mau nggak mau kita terima dengan rasa yang lebih pahit gitu. Kenapa bisa aku bilang lebih pahit? Ya itu tadi, karena kita menunda luka gitu loh. Ibaratnya kayak luka yang memang harusnya udah disembuhkan di awal, malah kita pending, malah kita tahan. Alhasil timbul luka baru, kita tahan, timbul luka baru, dan gitu seterusnya. Ya udah deh, hingga pada akhirnya memang semuanya berakhir ya. Ya kita hanya terima dengan rasa sakit, bahkan yang lebih pahit gitu. Mungkin saking numpuknya lah itu tadi. Dan ya udah nggak apa-apa. Mungkin lebih baik kita merelakan dia dari awal. Dan mungkin lebih baik
kita patah sebelum terpatah. Paham ya di sini ya? Kita patah sebelum terpatah. Artinya gini, kita menyudahinya sebelum dia yang menyudahinya. Itu bisa digolongkan seperti itu ya. Ibaratnya tuh gimana ya? Kayak daun lah gitu, daun jatuh sebelum waktunya gitu. Kalau daun jatuh udah waktunya kan dia memang udah tua, udah memang betul-betul udah nggak bisa lagi lah untuk bergantung di pohon tersebut hingga akhirnya dia jatuh gitu. Nah lebih baik daun itu dipetik. Mungkin gambarnya agak beda, cuman yang aku maksud di sini adalah lebih baik kalian akhirin aja lah sendiri sebelum dia yang mengakhiri. Karena apa? Karena kalau dia yang mengakhiri itu akan sangat menjadi apa ya? Perih yang makin mendidih. Paham? Ya gimana perih emang ada mendidih? ya ibaratnya gimana ya? Sakitnya itu double gitu. Kalian adalah orang yang sangat mungkin menyayangi dia. Hingga itu alasan mengapa kalian sampai detik ini masih mempertahankan dia. Oke, kuterima statement kalian, kuterima opini kalian, terima argumen kalian, aku terima. Ya, kita garis bawahi nih, kalian sangat sayang sama dia hingga ya memang nggak bisa untuk merelakan dia pergi saking sayangnya gitu kan. Atau kalian nggak bisa mengakhiri hubungan kalian gitu. Oke, no problem. Lihat nanti ke depannya. Ketika dia bertindak dengan sendirinya, sementara kalian masih sayang kali pun, tapi dia udah enggak sama sekali sayang sama kalian. Ibaratnya kalian itu ditinggal pas lagi kalian sayang-sayangnya sama dia. Kan lebih sakit. Jadi maksudnya itu udah, kalian pergi aja. Gitu. Kalian pergi sebelum ditinggal pergi. Itu lebih baik kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku itu lebih baik kalian pergi sebelum ditinggal pergi. Karena ditinggal pergi itu akan sangat-sangat menyakitkan. Jadi lebih baik kalian pergi aja gitu. Karena apapun itu ya memang keputusan dari kita. Ya setidaknya diri kita sendiri yang bisa menerima semuanya. Gitu. Beda bebannya, beda arahannya, beda tujuannya. Ya artinya ketika kita udah menyudahi semuanya, ketika kita udah memilih untuk pergi sebelum ditinggal pergi, artinya kita udah tahu konsekuensinya, kita udah ikhlas, kita udah rela gitu. Maka akan sangat mudah untuk kita pergi. Dan beban-beban ataupun yang kayak seakan-akan dorongan-dorongan, kan kau masih sayang, aku masih sayang kali, aku masih sayang kali loh gitu. Ya itu perlahan dengan tekad dan apa ya, kemauan diri kalian sendiri untuk pergi, itu pasti akan menurun. Itu pasti akan membantu untuk kalian sadar gitu, menyadarkan kalian. Itu pasti akan menurun dengan tekad kalian. Artinya gini ya, intinya belipat aku ngomong. Intinya gini, kalian harus tetap fokus sama diri kalian sendiri. Kalau memang menurut kalian ini hubungan udah gak baik-baik aja, buat kalian ya buat apa lagi dilanjutin gitu kan. Nah mungkin lebih baik harusnya disudahi. Itu lebih baik. Nah artinya kita untuk memikir yang mana yang baik dan mana yang buruk kan butuh pikiran. Nah sebelum kita berpikir panjang, sebelum kita temakan ego dengan sayangnya kita, ego dengan kita gak mau untuk ngelepas dia karena alasan kita saking cintanya atau sayangnya sama dia, itu kan ego, itu kan kayak nafsu semata gitu loh. Tapi ketika kita bermain dengan hati, bermain dengan pikiran, pasti bertolak belakang dengan itu. Karena hati udah gak kuat, apalagi pikiran. Nah, pikiran digabung dengan pikiran, aduh, gimana coba? Harusnya pikiran yang bisa menguasai kita semua. Harusnya pikiran yang bisa mengontrol kita semua. Harusnya ya. Ada dua. Ada pikiran yang menguatkan ego, ada pikiran yang menguatkan kebaikan untuk kita, yang berkontak dengan hati. Nah, di sini kalian harus menggunakan yang mana? Kalau aku pribadi, jangan menggunakan yang ego, tapi menggunakan yang berkontak ke hati. Berkontak ke hati itu gimana? Ibaratnya kalian berpikir impactnya ke hati kalian itu apa?
oh aku mulai berpikir nih, oh iya ya, selama ini hati aku udah sakit kali gitu. Terus kita berpikir, oh iya ya, selama ini aku udah terlalu nyesek, kasihan hati aku gitu, sesak dadanya atau apa semua segala macam, ngelihat tingkah dia begini 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 begini. Nah, dengan sendirinya ego itu bakal turun, ego itu bakal kalah. Maka kalian juga pasti akan lebih mudah untuk memilih atau mengambil langkah untuk pergi duluan sebelum ditinggal pergi. Itu menurut aku lebih baik ya, lebih baik kita pergi duluan sih. Kalau menurut aku, terserah dia mau bilang apa, terserah dia mau melakukan apa, terserah dia mau ngecap kita seperti apa. Karena kita di sini harus mikirkan diri kita loh yang utama. Itu gimana? Kalau memang udah terlalu toksik atau memang udah nggak baik-baik aja, ya buat apa lagi gitu. Selebihnya udah kita ya berterima kasih aja untuk untuk cerita singkat yang pernah kita ciptakan bersama, kita lalui bersama. Untuk apa ya? Untuk kisah gitu ya kan, untuk kisah yang harus berakhir seperti ini gitu. Kita pernah dicintai oleh dia. Itu udah apa ya? Udah sebagian dari bahagia kita lah mungkin, atau sebaliknya sebagian dari luka yang gak akan pernah sama sekali kita lupakan. Jadi buat kalian, mungkin aku gak bisa membilangkan, tapi ini mungkin lebih baik. Jadi mungkin lebih baik itu ya seperti itu, dan kalian memang harus ambil tindakan sendiri seperti apa. Kalian harus berpikir lebih keras, lebih jernih, apapun itu. Ya mungkin kita ingin mencintai dia seikhlas langit mencintai senja gitu ya kan. Nah, yang gak pernah berhenti untuk memahami dia. Setiap dia terbit pasti akan tenggelam gitu. Nah, kita tuh gak seperti itu. Kita gak bisa seperti itu kawan-kawan. Ya walaupun kita berkeras gitu kan, maksudnya kita berusaha gitu, ya tetap pada intinya jati diri kita hanyalah makhluk hidup yang berupa manusia, yang memiliki akal dan juga perasaan. Perasaan itu di mana? Ya di hati kita. Jadi kita nggak bisa berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, ya berarti kita hanya mengutamakan pikiran-pikiran yang mencampur, yang masuk ke hati. Maaf ya, aku ulang ya, pikiran-pikiran yang mencampur, yang memasuki ke logika, kemudian ke nafsu gitu. Kenapa bisa aku bilang nafsu? Ya pasti dari kalian sendiri ada penilaian tentang pasangan kalian hingga kalian itu berpikir kayak berat kali untuk melepasinya. Ya entah dia terlalu ganteng, entah dia terlalu seksi, entah dia terlalu, ya apapun itulah, itu hanya nafsu belaka. Ya kalaupun dengan cara itu kalian tetap gak sehat, kalian tetap gak baik-baik aja, ya buat apa? Maka carilah di luar sana, kalau memang kalian bisa mendapatkan kembali seperti dia, bahkan lebih baik, bahkan lebih bisa buat kalian sangat-sangat baik dengan tipikal pacar yang sebelumnya kalian idamkan gitu. Kan poinnya, plusnya banyak kali. Kenapa gak bisa? Bisa. Kita udah banyak belajar dari sebelum-sebelumnya kok. Kita juga udah pernah mendapatkan yang seperti ini. Masa kita ke depannya gak bisa mendapatkannya lagi yang seperti ini? Tinggal kita cari itikat yang baik yang mana ya, yang baik untuk aku yang mana ya, gitu. Jadi bukan berarti aku bilang udah gak usah dipertahani, bukan. Kembali ke kalian, aku hanya mengasih saran atau gambaran. Ya mungkin inilah lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah mendengarkan. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Buat yang selalu stay mendengarkan, terima kasih banyak lah. Oke, see you di next video.